Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Terima kasih telah berkenan berkunjung ke channel YouTube-nya Bantu Bisnismu. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi tentang bisnis, keuangan, juga manajerial. Dan tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang investasi. Jadi gini ya, di luar sana kan ada banyak program investasi, ada banyak peluang investasi, ada ya banyak pilihan investasi lah ya. Nah, masalahnya adalah investasi seperti apa sih yang sebetulnya paling ideal. Nah, akan kita bahas setelah yang satu ini ya teman-teman. Jangan kemana-mana teman-teman. Tonton video ini sampai selesai. Kalau kita dengar kata investasi, biasanya yang nyantol di kepala kebanyakan orang adalah tentang saham, deposito, reksadana, ada juga tentang portofolio obligasi, dan ya kurang lebih program-program investasi portofolio semacam itu ya. Nah, padahal teman-teman sekalian, program atau peluang investasi itu bukan hanya itu saja, luas. Ada orang suka berinvestasi emas, ada orang yang suka berinvestasi di tanah, ada juga orang yang suka berinvestasi di program-program portofolio seperti obligasi, terus habis itu deposito seperti tadi itu ya. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin pertama-tama saya ingin menyamakan persepsi dulu pada teman-teman sekalian ya, tentang apa itu investasi. Jadi menurut saya investasi itu adalah ketika Anda membeli suatu barang gitu ya, dan barang ini Anda letakkan, Anda diamkan gitu aja, barang ini mampu menghasilkan cash flow pada Anda secara berkala. Itu baru namanya investasi menurut saya. Nah, lain lagi dengan tabungan. Kalau misalnya tabungan, Anda beli barang, terus habis itu Anda diamkan saja, barang ini mungkin tidak menghasilkan cash flow kepada Anda, tapi barang ini memiliki kenaikan nilai. Misalnya seperti emas, tanah gitu ya. Nah, itu saya bilang sebagai tabungan. Nah, ada juga yang ketiga adalah ketika Anda membeli barang, terus barang ini Anda operasikan, Anda terjun ke dalamnya ya, menggerakkan barang ini, dan barang ini menghasilkan uang, itu namanya bisnis. Jadi, ada bisnis, ada tabungan, dan ada investasi. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian suka berinvestasi di emas, suka berinvestasi di tanah, menurut saya itu bukan investasi, tapi itu tabungan. Tapi kan itu menurut saya. Kalau misalnya teman-teman sekalian punya pendapat yang berbeda, monggo teman-teman sekalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Lalu deposito itu apakah termasuk investasi? Ya, menurut saya deposito itu termasuk investasi. Kenapa? Karena dia mampu menghasilkan uang secara berkala pada Anda. Jadi kalau misalnya Anda naruh deposito, kan ada bunganya tuh ya. Jadi bunganya itu kan setiap bulan. Ya, jadi bunganya itu adalah cash flow yang masuk ke dalam kas atau pundi-pundi keuangan Anda. Nah, itu yang namanya investasi karena dia mampu menghasilkan uang masuk. Jadi investasi itu kalau bisa saya simpulkan adalah uang bekerja untuk Anda. Nah, teman-teman sekalian, jangan lupa ada yang namanya inflasi. Inflasi ini adalah sesuatu yang mengurangi nilai barang atau uang Anda. Oleh karena itu, jika teman-teman sekalian memilih tabungan atau memilih investasi, pilihlah yang kira-kira tingkat bagi hasilnya atau tingkat keuntungannya atau tingkat pertumbuhannya di atas angka inflasi kita. Supaya uang kita nggak berkurang kekuatannya. Nah, investasi yang paling ideal menurut saya pribadi adalah berinvestasi di bisnis real. Kenapa? Karena ketika kita berinvestasi di bisnis real, maka dampaknya akan langsung terasa ke perekonomian rakyat. Kalau misalnya kita berinvestasi di bursa gitu ya, misalnya kita beli saham suatu perusahaan senilai 10 juta rupiah, ya uangnya kan masuk ke bursa gitu aja, nggak langsung masuk ke perekonomian, nggak langsung berpengaruh ke perekonomian rakyat. Namun jika misalnya kita invest di sebuah perusahaan, misalnya konveksi gitu ya, kita invest di perusahaan konveksi, maka akan langsung banyak yang kena dampaknya. Misalnya kayak gini, tadi pemilik konveksi tadi dia nyewa tempat di pasar gitu ya, maka yang punya tempat akan dibayar pakai uang itu kan, berarti langsung terasa manfaatnya. Lalu yang punya toko tadi akan membeli kain ke supplier misalnya ya, maka supplier pun akan mendapat manfaatnya. Lalu terjadi transaksi jual beli antara pemilik perusahaan tadi dengan konsumen, maka karyawannya pun akan mendapat dampak karena ekonominya berputar. Lalu ke supplier tadi ya, supplier toko tadi itu kan dia punya pabrik kain misalnya ya, jadi dia beli ke pabrik kain, supplier tadi beli ke pabrik kain. Nah, pabrik kain ini kan juga punya karyawan, otomatis karyawannya pabrik kain ini karena dibayarkan dari uang itu, maka juga akan merasakan dampaknya. Lalu dari pabrik kain tadi ya, suppliernya atau pabriknya tadi kan ada mengantarkan kain didistribusikan kemana-mana ya, maka drivernya, terus kendaraan, terus bensin, itu semuanya langsung berdampak, kena ketika kita memutuskan untuk berinvestasi ke bisnis real teman-teman sekalian. Nah, kami di Bantu Bisnismu melakukan hal seperti itu. Jadi kami memilih berinvestasi di bisnis real, bukan di tempat lain seperti bursa. Bukan. Mungkin bisa dibilang belum ya. Tapi sekarang ini kami mesti fokus berinvestasi di bisnis real. Kenapa? Karena untungnya teman-teman sekalian lebih kerasa, lebih berdampak loh. Dan bagi hasilnya juga termasuk besar.
Dan karena itu kami juga melakukan survei-survei ya terhadap rekan-rekan bisnis kami atau calon mitra bisnis kami ya, yang mana kita akan menginjekkan uang ke situ. Kita harus melihat dulu bisnis ini bagaimana, dia paham apa enggak, dia aman apa enggak, dia tahu nggak akan diapakan uangnya, dia tahu nggak bagaimana cara mengelola bisnisnya. Nah itu akan kita pelajari dulu sebelum kita memutuskan untuk kita invest di perusahaan ini. Jadi misalnya ya, calon mitra kami yang punya masalah di bisnisnya, jadi datang pada kami periksa bisnisnya, ternyata punya banyak masalah. Misalnya dia masih ada masalah pemasaran ya, dia nggak ngerti bagaimana cara pemasaran baik, lalu dia juga pembukanya misalnya masih berantakan, SDM-nya masih babaliut, lalu komunikasinya juga kurang bagus. Nah mungkin akan kita perbaiki dulu. Makanya motonya Bantu Bisnismu adalah one stop shopping for your business problem. Jadi semua yang ada di masalahnya bisnis calon mitra kami akan kita lihat dulu, kita perbaiki dulu, baru kita putuskan kita layak gak untuk invest di perusahaan tadi. Namun kami akan lebih senang lagi ya kalau misalnya mitra-mitra yang mengajukan kerjasama ke kami itu sudah matang. Jadi mereka sudah tahu tentang apa yang harus dilakukan, proyeknya bagaimana cara menjalankannya, manajemennya sudah rapi. Nah kita kalau misalnya menjalin kerjasama seperti itu akan lebih cepat. Kenapa? Ya karena udah siap semuanya, tinggal kita invest aja. Apa ada banyak bisnis di luar sana yang butuh investasi? Biasanya kan jarang sekali kan ada bisnis yang mengajukan saya butuh investasi gitu, woro-woro itu jarang sekali kan. Apakah banyak bisnis di luar sana yang butuhkan investasi? Jawaban saya banyak. Saya kasih contoh ya. Kemarin itu ada mitra bisnis kami dari Tangerang. Jadi mitra tadi itu mendapatkan permintaan dari sebuah pabrik di Semarang. Kan beberapa waktu yang lalu saya cerita ya, kita agak lama tidak membuat channel YouTube ini karena kami ada riwa-riwi ke Tangerang, terus habis itu ke Banten, ke Jakarta, ke Semarang, dan lain-lain. Nah, pabrik Tangerang ini, mitra kami di Tangerang itu mendapatkan order dari pabrik di Semarang. Jadi pabrik di Semarang ini memiliki 5.000 karyawan. Dan pabrik ini tadi ya membutuhkan sembako untuk 5.000 karyawannya setiap bulannya. Untuk seorangnya, pabrik ini memberi jatah 1 juta rupiah. Jadi pabrik ini akan membeli ke mitra kami tadi 1 juta rupiah per orangnya. Berarti kalau misalnya ada 5.000 orang, pabrik tadi akan melakukan pembayaran sebesar 5 miliar setiap bulannya. Jadi bulan ini belanja, bulan depan belanja lagi. Dan mitra kami yang Tangerang tadi itu berhasil mendapatkan supplier-supplier yang barang-barang yang diminta sama pabrik tadi senilai 4,5 miliar rupiah. Artinya ada margin keuntungan 500 juta setiap bulannya. Namun kendalanya adalah mitra bisnis kami yang di Tangerang ini tadi nggak punya duit untuk membelanjakan dana sebesar 4,5 miliar. Makanya mereka datang kepada kami. Nah, margin yang disepakati adalah dari 500 juta itu adalah 50-50. Artinya, kami mendapatkan keuntungan 50% dan mitra kami tadi yang dapat PO dari pabrik di Semarang tadi juga mendapatkan keuntungan 50% atau sebesar 250 juta rupiah, 250 juta rupiah. 250 juta rupiah itu artinya ada keuntungan 5,5% setiap bulannya. Menurut teman-teman, gede nggak 5,5% setiap bulannya itu? Menurut saya sih gede banget. Lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada angka deposito dimanapun. Lalu muncul pertanyaan seperti ini. Lah, itu kan butuh dana. 4,5 miliar dulu kan belanja. Lah, kami bagi yang belum punya uang sebanyak itu, berinvestasi gimana? Lah, sebetulnya yang saya bilang ini tidak perlu modal juga ya. Misalnya ya, saya mendapatkan penawaran tersebut ya. Saya nggak punya uang sebesar 4,5 miliar. Dan saya punya keuntungan 250 juta atau 5,5% dari angka yang dibutuhkan. Saya tinggal cari teman-teman aja. Misalnya saya kontak aja. Misalnya siapa yang mau ikut sama saya. Saya punya project nih, nilai bagi hasilnya 5,5% atau 250 juta rupiah. Nanti kamu invest ke saya 4,5 miliar, kamu dapat 125 juta setiap bulannya. Berarti kok 125 juta itu kan 5,5 dibagi 2 kan ya sekitar 2,7an lah ya, kurang lebih ya 2,7%-an setiap bulannya. Dan itu juga masih menarik di mata investor. Jadi kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan uang 125 juta rupiah dan modal yang kita butuhkan sebetulnya 0. Tentu hasilnya akan lebih banyak lagi kalau misalnya kita invest 4,5 miliar. Tapi kalau nggak punya juga nggak ada masalah sebetulnya. Ini tergantung kemampuan teman-teman saja dalam menegosiasi sebetulnya. Jadi saran saya, kalau teman-teman sekalian lagi mencari program investasi, berinvestasilah di bisnis yang real. Dan mulai dari yang kecil dulu. Ya mungkin 100 ribu atau 1 juta dulu. Nggak usah mulai dari yang gede-gede. Karena apa? Ya kalau misalnya gede-gede nggak punya ilmunya, ketika kita kukut, ditipu orang atau amblas, ya amblasnya banyak. Jadi mending kita mulai dari uang yang kecil dulu. 100 ribu, 1 juta. Bisa nggak berinvestasi dengan uang segitu di bisnis real? Bisa. Jadi demikian teman-teman sekalian, semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama buat saya pribadi. Teman-teman sekalian juga jadi nambah wawasan bagaimana caranya berinvestasi di bisnis real. Karena apa? Bisnis real tuh lebih menguntungkan, menurut saya pribadi ya, lebih menguntungkan daripada kita bermain bisnis di tempat lain.
Oke, jadi mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Kalau saya ada salah kata, salah ucap, saya minta maaf. Kalau teman-teman sekalian punya pandangan yang berbeda, monggo bisa diskusi, bisa DM ke Instagram kami, atau bisa WhatsApp ke nomor kami, atau bisa juga tulis di kolom komentar. Nah, kami siap untuk bertukar pikiran. Teman-teman sekalian juga boleh main ke kantor kami, kita diskusi gratis kok, nggak ada masalah kok. Kita diskusi biasa aja. Namanya juga saling belajar lah kita ya. So, kami mundur diri. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.